Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengawas pembina SMP Negeri 2 Alas, yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum Bapak Saiful Bahri, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP Negeri 2 Alas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada kegiatan aksi nyata desiminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita buka, mari sama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya pakai musik sih. Abang dulu. Indonesia tanah airku. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pengawas pembina SMP Negeri 2 Alas kepada Bapak Dr. Andreas Bujir. Kami persilahkan. Terima kasih. Berapa waktu saya dikasih Pak Waka? Bisa saya kontrol 15 menitnya, singkat betul ya. Hanya pembukaan sih. Ya baik, mungkin kesempatan lain saya banyak bicara ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf usaha. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah SWT senantiasa tetap dalam melindungi kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai abdi negara dan untuk kemajuan sekolah kita. Salawat dan salam mari kita persembahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad Muhammad. Semoga dengan sering kita bersahabat, kita menjadi umat-umat yang cintai oleh beliau, dan insya Allah kita akan dapat syafaatnya kelak di dunia akhirat.
Bapak Ibu yang kami hormati, terus terang Bapak Ibu, saya pikir rapat ini hati saya ini dari bahasa Semawa kumpulan gitu Bapak Ibu. Karena saya itu ini wajahnya apa kayak meski wayang saya tidak dipengaruhi tidak ya. Ini menunjukkan bahwa dinamika positif bagus ya. Mudah-mudahan apa yang kelihatan di luar ini juga di dalam. Saya berharap demikian. Karena ketika sebuah sistem itu dibangun dengan suasana dengan kondisi yang nyaman, maka insya Allah dalam proses perjalanannya pun akan nyaman. Apalagi saya lihat waktu kalau mahal Bapak Ibu waktu acara perpisahan itu pelepasan Pak Waka dan teman-teman Bapak Ibu guru, saya diundang oleh Pak Kasek, tetapi saya sudah menerima undangan lebih dulu di sekolah lain. Dengan rasakan sambut gunung Bapak Ibu. Kemudian Pak Kasek tidak tahu sebenarnya warung datang ke sekolah pengarata, tapi dengan rasa kasih sambut sekolah lain dulu yang batalkan dia dengan rasa Pak Sari mana. Jadi dengan berat hati saya beri ke Pak Kasek, mohon maaf Pak Kasek sama-sama teman-teman, saya tidak bisa hadir karena memang sudah ada yang lebih dulu seperti jadi saya. Jadi luar biasa saya lihat tampilan itu lamin bingung Bang. Layar kaca sama seperti Jakarta dan kita berada itu nusa ruang ya Pak Waka. Jadi terpolet dari wajah atas sampai ke bawah ya. Yang belum lihatnya belum dirinya siapa orang tuh kan kita ini Pak Ben. Dan saya kira ini saya bilang ini potensi besar SMP2 alas ini untuk bisa kita tampil di kancah nasional, bisa kita tampilnya karena saya lihat tampilan di HP itu kami sebandingkan sehingga Pang TV One apa aja nalo udah sama Pang TV ya, jadi ini saya kurang alhamdulillah saya sangat memberikan apresiasi kepada bukan hanya kepada kepala sekolah tapi kepada semua teman. Apa arti kepala sekolah ketika semua teman-teman ini tidak kondusif, tidak bisa terbangun sebuah satu kebersamaan. Nah, di mana kepala sekolah bertahun nih tidak akan bisa. Jadi semoga ya apa yang berimu di tengah lapang waktu perpisahan bukan hanya hari itu saya minta para Bapak Guru, tapi secara terus menerus. Tidak ada masalah tidak terselesaikan ketika dibangun sebuah komunikasi yang positif. Hanya kalau positif pelajari ini guru berkata baik positif. Hanya kalau positif nanti dia yang akan memberikan polisi positif kepada Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada suatu sistem tidak bermasalah. Tetapi ketika bisa membangun sebuah komunikasi yang positif, maka permasalahan sebesar apapun permasalahan itu bisa teratasi dengan baik. Dan itu perlu ada keterbukaan, ada keberanian, ada kesabaran dari kita, ya. Jadi kita sama-sama punya hak terhadap sekolah ini. Bukan hanya kepala sekolah ya, bukan hanya kepala sekolah yang punya hak terhadap sekolah, tapi semua Bapak Ibu punya hak, punya kontribusi dalam rangka kualitas sekolah. Jadi jangan beranggapan ini apa yang kita guru hak guru itu mentah, tidak. Semua guru yang penjaga kebun, penjaga sekolah ini, dia berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan sekolah kita. Jadi kita semua ini punya hak. Yang penting di sini ada tata cara, ada etika bagaimana berkomunikasi sehingga nyaman. Itu ya, Bapak Ibu nyaman sebenarnya. Karena dia sakit untuk apa? Kelas kawin Pak Ahmad ya. Kelas kawin itu melakukan mati itu. Ya. Yang kita cari sekarang ini adalah nyaman kita bekerja untuk apa? Datang bekerja, mereka tahu terima otak mengurut data. Yang dapat kulit, dapat balik. Kemudian gara-gara masalah surat kesenal kesoyana tuh, populer neraka berbicara ya. Jadi saya minta kepada teman-teman bahagia. Kalau saya datang ke kantor yang pertama saya bahagia dulu. Bahagia Anda mungkin kita bekerja dengan baik ketika tidak bahagia. Jadi mari bahagia ya. Tidak ada teman-teman yang bermasalah, semua masalah itu komunikasikan dengan baik. Komunikasikan dengan kepala sekolah, komunikasikan dengan siap pengawas. Saya merupakan bagian keluarga dari SMP 2. Jadi bisa komunikasikan dengan saya juga. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi itu. Pertama terkait masalah ini masalah tupoksi. Saya pernah bilang sama Pak Kepala Sekolah,
buat program apa yang yang diinginkan oleh Bapak Ibu untuk memajukan. Jadi Bapak Ibu punya tugas tanggung jawab pada bidang masing-masing, punya satu konsep ya. Bidang saya SMP 2 Alas pada tahun ini akan saya jadikan seperti ini, sama dengan visi Bapak Ibu sekolahnya. SMP 2 visinya akan seperti ini, nakodanya Pak Budi. Nah ketika Bapak Ibu itu sebagai pembina A sampai Z misalnya, saya akan membawa SMP 2 Alas ini tahun ini akan seperti ini jadinya. Supaya bisa seperti itu, saya buat program ini programnya. Program itu harus realisasikan ini kegiatannya. Siapa yang saya bina, ini orang-orangnya. Jangka targetnya seperti apa, ini target jangka pendeknya. Ketika ada event-event, saya harus minimal juara berapa. Targetnya juara 1, juara 2, atau yang sekedar. Kami sekedar kegarnan bersama si Tatuju. Harus kebuaya berapa ya Pak? Oke? Ibarat kalau berapa nih, aina kebuaya orang apa-apa ya. Istilahnya nih pergi kerap pulang monyet ya. Nggak sama sih, pergi kerap pulang monyet ya. Nggak sih. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman ya. Jadi saya minta kepada teman-teman mari kita bersemangat ya Bapak Ibu guru. Karena ini termasuk salah satu nilai yang bisa dijual kepada masyarakat ya. Coba lihat Bapak Ibu, kemarin ribut di Sumbawa ya beliau masalah siswa baru. Sekali tambah siswa ke sekolah kampung lagi. Padahal mencoba ketuhan diri kan udah jadi kepala sekolah, jadi guru masih guru. Koreksi sendiri. Apa yang diberikan, apa yang di pelayanan kepada siswa pada tahun yang di belakang itu, sehingga gambaran dan penerimaan anggota masyarakat itu seperti itu dan tidak menyekolahkan anaknya di situ. Karena gambaran-gambaran yang ada di otak masyarakat itu seolah tidak percaya anaknya dididik di situ. Makanya daripada sekolah di sekolah SMP lebih masuk ITS. Ini yang celaka, ya. Nah, jadi saya minta kepada kita, ini yang bisa dijualnya adalah nilai tambah sebuah sekolah, kelebihan prestasi-prestasi. Tapi saya dengar kabar tadi mungkin karena kinerja Pak Sul atau teman-teman ini dalam rangka mensosialisasi sekolah, sehingga banyak adalah siswa-siswa yang datang ke sekolah kita mendaftar dong. Jadi ini kesimpulan saya, artinya tingkat kredibilitas masyarakat terhadap sekolah ini masih bisa dipercaya, masih bagus ya. Ketika sudah tidak dipercaya, apalagi saya waktu di sekolah anak datang, nah, saya di materi guru-guru itu tidak sekolah murid, maka terdapat terhadap sertifikasinya. Menu menerima sertifikasi siapa yang kita Bapak Ibu guru semua. Nah, jadi ini ada satu tanggung jawab berada di kita semua. Jadi saya minta kepada kita mari kita bersemangat untuk ke depan lebih baik lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting sekali saya katakan karena terus terang nih Pak, maka malu di antara kita pengawas ada segengsi itu lumayan. Ketika dibuka berbagai pengawas dan nama-nama soal Wisma Branding. Ada lumayan maka juga punya nilai. Nah, komentar kesimpulan dengan aja. Kalian kira paruh nanti itu udah report yang Disampaikan kepada Bapak Dr. Andrus Bujer selaku pengawas pembina SMP Negeri 2 Alas. Selanjutnya, mari kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 2 Alas. Kepada Bapak Saiful Bahri, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 2 Alas, yang saya hormati pula Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 2 Alas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cukup cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru atas waktu dan kesempatan yang disediakan untuk saya
untuk dapat mensosialisasikan ya materi aksi nyata budaya positif. Ya, jadi ini Bapak Ibu adalah salah satu tugas saya di kegiatan guru penggerak ya, yaitu tepatnya pada modul 1.4 tentang budaya positif SMP Negeri 2 Alas. Baiklah Bapak Ibu, mungkin saya minta tolong ke Pak Herman mungkin ya untuk membantu saya menjalankan slide PowerPoint-nya. Ya, tapi sebelumnya Bapak Ibu, karena saya lihat ini sudah turun semangatnya ya, kita ice breaking sebentar ya. Mohon kesediaan untuk berdiri sebentar Bapak Ibu. Jadi nanti ketika saya mengucapkan tepuk pagi, karena kita sekarang ice breakingnya tepuk pagi, siang dan malam ya. Kalau tepuk pagi sekali saja, tepuk pagi. Siang, tepuk malam, tepuk tapi nggak kena gitu Bapak Ibu. Tepuk hampir kena gitu. Itu tepuk malamnya. Oke, sudah paham Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, sekarang kita tes. Ini agak cepat sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita uji fokus dan konsentrasi Bapak Ibu dulu. Tepuk pagi, tepuk malam. Nah itu ternyata ada satu ya, Bu Maya kurang fokus. Ayo ingatkan fokusnya Bu Maya. Kita ulang ya. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam, pagi, siapa? Pagi. Iya. Oke, itu Bapak Ibu sudah semangat ya. Ya, silakan minum dulu Bapak Ibu ya, biar kita semangat sebelum kita masuk ke materi. Jadi hari ini Bapak Ibu saya bertujuan untuk terima kasih ya Bapak Ibu ya. Mungkin bertemu kembali berbeda waktu deh. Terima kasih Bu. ya. Ya, Bapak Ibu, mohon duduk kembali ya. Kita masuk ke materi sosialisasi hari ini. Ya, minta tolong Pak Herman. Jadi pada pagi hari ini saya bertujuan mengadakan kegiatan ini untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat Bapak Ibu sekali lagi. Guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Pak Herman, kita tolong slide selanjutnya. Oh ya, Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu kesepakatan forum diseminasi kita ya. Contohnya menghargai siapapun yang berpendapat, kemudian bersedia menjadi pendengar yang baik. Kira-kira kesepakatan apa lagi yang kita buat di acara kita ini? Silakan. Mengikuti kegiatan dengan semangat. Bagaimana Pak Ustaz? Mengikuti kegiatan dengan semangat. Mengikuti kegiatan dengan semangat. Bagus. Siapa lagi? Kesepakatan apa lagi yang ada? Kalau keluar minta izin.
Ya, bagus Pak. Kalau keluar minta izin dulu. Ya, itu tandanya kita saling menghormati dan menghargai. Ya, bagus sekali pendapatnya Pak bersama. Apalagi Bapak Ibu kesepakatan ya Bu Anti? Raise hand dulu ketika menjawab atau bertanya. Benar sekali. Raise hand dulu, angkat tangan dulu kalau ingin bertanya. Ada lagi Bapak Ibu kesepakatan yang kita buat? Ya, Bu Yeni? Menerapkan budaya 5S. Menerapkan budaya 5S. Boleh dijelaskan sedikit Bu Yeni? Salam, senyum, sapa, santun, sama Semangat. Iya, bagus. Oke Bapak Ibu, sudah sepakat dengan kesepakatan kita hari ini? Sepakat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, ya ini salam-salam terus saya ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan prinsip atau konsep-konsep inti seperti. Nah, di sini ada 6 poin Bapak Ibu ya. Dalam rangka menerapkan budaya positif, kita harus paham dulu 6 konsep. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam segitiga restitusi. Nah, apakah maksud dari masing-masing konsep tersebut? Oke, Bapak Ibu kita lihat satu-satu. Yang pertama disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sudah tertuang semua ya di dalam profil pelajar Pancasila. Itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Oke, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi ini maksudnya disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul atas kesadaran diri pribadi siswa kita untuk melakukan tindakan yang diperbuat di kelas atau di sekolah. Ya, disiplin positif itu adalah disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, kemudian bukan akibat pujian ataupun hukuman. Jadi kita harapkan anak-anak kita nanti itu kedisiplinannya itu muncul dari kesadaran dirinya sendiri, tanpa ada paksaan dari bapak ibu guru, ya, tanpa ada dia dipuji dulu baru mau disiplin gitu, atau karena dia takut hukuman, jadi dia harus disiplin. Jadi tidak karena itu dia disiplin karena murni dari kesadaran diri pribadi. Itulah disiplin positif. Nah, 6 karakter yang kita harapkan muncul di pelajar kita atau siswa kita, yaitu ini ya, profil pelajar Pancasila. Nilai yang pertama yang kita harapkan adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada juga nilai mandiri, nilai berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Ini artinya ada mereka bisa kerjasama dengan temannya, bisa berkolaborasi. Kemudian kreatif, ya, jadi maksudnya nilai kreatif ini anak-anak bisa menjadi lebih inovatif ya dalam menciptakan sebuah karya. Kemudian anak-anak juga diharapkan memiliki nilai bernalar kritis.
Ya, masih di disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau penerimaan. Ya, sekarang kita ke selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu ada motivasi perilaku manusia. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu karena 3 faktor. Jadi misalnya anak-anak itu berbuat disiplin itu ada 3 motivasi yang mempengaruhi siswa tersebut, atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga bentuk motivasi ini, Bapak Ibu, kira-kira yang nomor berapa yang bagus untuk diterapkan oleh siswa? Apakah mereka itu berbuat baik atau disiplin itu karena takut akan hukuman, atau ketidaknyamanan, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang ketiga murni dari kesadaran pribadi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, makanya dia mau berbuat baik, berbuat disiplin, dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga ya. Ya, jadi Bapak Ibu, motivasi yang paling tepat untuk dimiliki oleh anak-anak kita atau oleh kita semua sebagai manusia, ya harus berbuat baik karena untuk menjadi orang yang kita inginkan dan untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersama murid? Pernah. Oke, mungkin Pak Rustam dulu, boleh sedikit diceritakan Pak pengalaman Bapak membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Baik, terima kasih. Pengalaman saya membuat keyakinan kelas itu masih dalam bentuk ya aturan-aturan yang disepakati bersama, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga ketenangan kelas supaya tidak ribut, tidak gaduh, ya diikuti dengan akibat-akibat yang akan ditanggung apabila melanggar aturan tersebut. Saya kira itu contoh yang pernah saya lakukan, Pak. Ya, kasih. Benar sekali Pak Ustadz. Ya, tadi Pak Ustadz sudah pernah melakukan keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lihat apa sih keyakinan sekolah atau kelas itu. Ya, jadi dalam membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi awal dari terbentuknya keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dan murid ya, Pak Ibu ya. Tidak boleh berpihak pada satu yang misalnya hanya guru saja yang ingin melakukan itu, tapi harus kita sepakat dengan siswa kita. Oke, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini di taraf lingkungan sekolah. Beda lagi kalau di dalam kelas, maka disebut dengan keyakinan kelas, yaitu dengan membuat pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di dalam kelas. Ya,
Jadi ini contoh dari keyakinan kelas yang sudah kita buat ya Bapak Ibu ya. Tolong diperbesar sedikit Pak Herman slide-nya. Kita ambil contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh seorang ibu guru wali kelas ya. Ya, salah satu contoh keyakinan kelas yang pertama yang ini Bapak Ibu ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi ini adalah kesepakatan kelas tersebut. Ini kelas 8C ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi ini adalah kesepakatan yang terbentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Mungkin atas sedikit teman. Oke, geser sedikit yang hijau. Kemudian ada juga keyakinan kelas tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi tidak boleh ada siswa yang terlambat karena sudah sepakat kita harus tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Ya, geser Herman. Oke, setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian perlu senam, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu rekan atau teman yang lain. Kemudian ada juga nilai yang ingin diterapkan di sana, hormat. Ya, kami meyakini bahwa menjadi penting untuk menghormati semua orang dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Ya, kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan apa? Coba diperbesar sedikit. Mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ini Bapak Ibu ya, salah satu bentuk contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 8C. Oke, jadi saya harap Bapak Ibu sudah pernah ya atau akan membuat keyakinan kelas bersama muridnya. Untuk apa kita buat keyakinan kelas? Agar nantinya kondisi kelas kita itu menjadi nyaman, aman, dan tenang. Boleh di Oke, Bapak Ibu, jadi sudah paham mengenai keyakinan kelas? Oke, Bapak Ibu. Oke, karena semangatnya sudah mulai kendor, kita ice breaking lagi ya, Bapak Ibu ya. Kita ice breaking lagi sebelum nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Jadi ice breaking kita kali ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika saya bilang door, Bapak Ibu kembali lagi door ke saya ya, door. Kalau saya bilang boom, Bapak Ibu bilang gitu.
kayak orang kena bom gitu ya. Kemudian ketika saya bilang dor, lalu bilang Bapak Ibu nggak kena gitu ya. Nggak kena. Iya, ya untuk mengembalikan fokus dan konsentrasi Bapak Ibu. Mohon kesediaannya berdiri dulu Bapak Ibu biar fokus. Ya, jadi masih ingat Bapak Ibu ya? Ya, Pak Bahar, kita explain dulu Pak Bahar. Oke, Bu Anpi, Pak Herman, minta tolong. Oke, masih ingat Bapak Ibu ya? Coba saya tes sekali dulu. Dor. Ya, Bapak Ibu kembali bilang dor ke saya. Dor. Boom. Dor. Kena. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu. Dor. Dor. Boom. Dor. Boom. Dor. Boom. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, semangat ya. Boleh minum dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya kena bom, dor, nggak kena. Itu ciri-ciri orang yang nakal ya, yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, silakan minum dulu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi Bapak Ibu ternyata kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang seperti apa? Ayo kita lihat. Oke, pernyataannya dulu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, jadi saya tanya dulu Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu alami murid Bapak Ibu melanggar keyakinan kelas atau melakukan hal-hal yang salah ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran? Pernah? Apakah Bapak Ibu sadar pengaruh dari mereka melakukan kesalahan? Ya, sadar. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ya, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 ya. Yang pertama, kita butuh untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan atas kesenangan. Oke, jadi sekarang Bapak Ibu coba kita lihat dulu ada sebuah studi kasus yang saya tampilkan di sini. Mungkin ini pernah Bapak Ibu alami di dalam kelas atau hampir mirip lah dengan kasus Ibu Suleha ya. Ya, kita baca dulu studi kasusnya Ibu Suleha. Jadi kasusnya begini, Ibu Suleha, guru kelas 8, guru wali kelas 8 sedang bingung menghadapi ulah dari salah satu murid di kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Tommy seringkali meminta bekal makanan siang mereka, maksudnya bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Soleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Ya, kita lihat.
Nah, ternyata ada beberapa alasan Bapak Ibu kenapa si Tommy itu sering mengambil bekal makan temannya dengan paksa. Alasan yang pertama, karena dia itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, kemudian alasan yang kedua, karena si Tommy itu merasa senang kalau temannya itu memperhatikan dia. Ya, senang kalau temannya memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan dirasa ingin diterima. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama-sama terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, jadi salah satu kebutuhan adalah kebebasan. Selanjutnya alasan yang kelima, karena ia ingin melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi inilah contoh Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Tadi kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama tadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga mendapat perhatian atau kasih sayang atau rasa yang diterima. Kemudian kebutuhan ingin menguasai. Kemudian ada juga kebutuhan kebebasan dan juga kebutuhan kesenangan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita tidak boleh memandang sebelah mata ya, mengapa anak murid kita kadangkala berbuat sebuah kenakalan atau kesalahan. Jadi kita perlu sadar di situ bahwa anak-anak tersebut sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Kebutuhan yang 5 ini ya. Jadi tidak heran Bapak Ibu harus melihat dulu ya sebelum memberi hukuman kepada anak tersebut. Jadi harus diperhatikan dulu kebutuhan dasar apa yang sedang ia ingin raih. Oke, Bapak Ibu, jadi itu kebutuhan dasar ya. Nah, sekarang kita menuju ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol. Ya, di sini posisi kontrol restitusi guru itu ada 5 ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, kira-kira selama ini kira-kira posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu sering terapkan di kelas? Apakah Ibu guru atau Pak guru sebagai penghukum kah? Atau sebagai pembuat merasa bersalah kah? Atau sebagai teman kah kepada siswa? Atau sebagai manajer? Kira-kira posisi kontrol apa yang pernah diterapkan Bapak Ibu? Guru sebagai penghukum ya. Ada juga guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kemudian Teman sebagai pemantau, tapi yang dominan itu ya 1-2 lah Pak. yang 1-2 ya, sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dan sedikit porsi di
Posisi kontrol nomor 3 yaitu sebagai teman. Oke, Bu Anti, kalau selama ini kira-kira posisi kontrol mana yang sering dilakukan kepada siswanya? Kalau pengalaman saya nomor 1 ya, Ya. sesuai hukum, kemudian guru juga sebagai pembuat merasa bersalah dirinya, dan kadang-kadang juga sebagai teman. Kalau yang porsi 4, 5 itu sedikit sekali. Oh iya. Ya. Siap. Tapi insya karena sudah dipelajari di CGP, semoga kita bisa paling tidak menjadi yang kelima belajar gitu. Iya. Oke, makasih Bu Anti. Terima kasih Bu Anti. Jadi yang sering diterapkan atau yang dilakukan oleh Bu Anti itu yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, dan juga kadang-kadang sebagai teman. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita lihat dulu motivasinya. Ya. Kemudian kalau guru berbuat sebagai penghukum, indikasinya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Kemudian guru juga berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu sebagai penghukum. Hasilnya, Bapak Ibu ya, hasilnya siswa menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian siswa juga sering berbohong. Kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid juga berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, kemudian dampak kepada murid mengulangi kesalahan yang sama. Jadi itu kalau kita gunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, bagaimana kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah? Jadi contohnya guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, biar nanti kamu ndak begini. Jadi begini jadinya. Ya itu ya. Atau guru juga sering berkata, kan kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian hasilnya siswa akan menyembunyikan, kemudian siswa akan menyangkal dan juga berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Kemudian dampak kepada murid merasa rendah diri. Ya. Jadi kalau kita memakai posisi kontrol membuat bersalah, murid akan merasa rendah diri. Nah, bagaimana kalau posisi kita sebagai teman? Ketika kita sebagai teman, maka kita sering membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Atau kata-kata sering diucap, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingin tidak ibu pernah bantu? Ingat enggak ibu pernah bantu? Pokoknya posisi kita sebagai teman di sini. Hasilnya anak-anak menjadi ketergantungan kepada guru. Kemudian kaitan dengan dunia nyata, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid sering berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Aku pikir begini, ternyata begitu. Jadi kita diperlakukan sebagai teman gitu, sebagai siswa. Kemudian dampak pada murid ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, murid menjadi lemah. Kemudian murid tidak mandiri, kemudian menjadi bergantungan kepada guru. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan posisi sebagai pemantau? Ya, perbuatan kita sebagai guru yaitu menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur, maksudnya kita selalu memantau anak itu bagaimana perkembangannya ya. Nah, guru ketika sebagai mantau sering berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, ya anak-anak itu akan kembali seperti biasa gitu. Jadi itu hasil dari pemantau. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi dia ini akan
selalu mengukur diri atau menghitung diri sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Dampak kepada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau ada hadiah mau bekerja, kalau tidak ada hadiah nanti tidak mau bekerja. Nah, posisi kontrol yang terakhir Bapak Ibu, ya, sebagai manajer. Nah, ketika kita berperan sebagai manajer di sana, maka untuk mengontrol anak-anak itu, yaitu kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itulah perbuatan kita, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian contoh perkataan guru, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya bisa menguatkan pribadi siswa. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, jadi sudah mulai muncul ini kesadaran pribadi anak-anak ketika kita memperlakukannya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Apa dampak kepada murid? Jadi murid itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Oke, jadi dari keterangan ini Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang lebih cocok kita terapkan di sekolah? Ya, sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa melaksanakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Oke, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi di sana kita tidak hanya sekedar sebagai teman, kita juga membantu murid tersebut untuk bisa bertanggung jawab dan juga mendukung mereka agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka perbuat. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kita juga melatih anak untuk menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, sekarang selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Oke, tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, jadi contohnya misalnya ada anak yang berbuat salah, jadi cara kita menstabilkan identitas yaitu dengan cara memberi penguatan kepada anak tersebut. Misalnya contohnya ya begitulah kita sebagai manusia ya, jadi tidak luput dari kesalahan. Pokoknya kita kembangkan dulu, kuatkan dulu anak-anak semangatnya. Ya, ini lanjutannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi ini contoh dari langkah-langkah menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, misalnya contohnya cara melakukan validasi tindakan yang salah.
kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Apa yang penting bagi kamu? Ya, ini kita tanyakan ke murid. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, jadi ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya, perkataan atau langkah yang bisa kita buat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Contoh cara menanyakan keyakinan di sini, contohnya bisa kita tanyakan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ya, jadi ketika anak-anak berbuat kesalahan, kita berupaya untuk menanyakan keyakinan anak tersebut, untuk mendapatkan kesadaran dalam dirinya gitu. Apakah ini sudah melanggar keyakinan yang sudah dibuat, atau apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Ya, jadi ini salah satu foto saya Bapak Ibu. Ini ada siswa saya yang berkelahi dengan temannya karena dia tidak suka pekerjaannya itu selalu dicontek sama temannya itu, ya. Jadi dia di dalam kelas marah-marah dan memukul meja sehingga temannya terganggu karena bising ya. Pukulan meja itu keras sekali. Jadi di sini saya mencoba menanyakan keyakinannya, kira-kira sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas perbuatan yang sudah kamu lakukan? Saya tanya pada anak itu, oh enggak Pak, sudah apakah sudah melanggar keyakinan kelas? Saya bilang gitu. Oh iya Pak, melanggar. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ya, keyakinan menghormati sesama Pak. Jadi itu contoh dari menanyakan keyakinan. Oke, jadi itu Bapak Ibu ya, langkah-langkah untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya kita harus mampu ya, kita harus mampu melaksanakan yang ini, yang 6 ini Bapak Ibu, sehingga budaya positif di sekolah kita itu bisa diterapkan. Yang pertama, kita harus menerapkan disiplin positif, kemudian harus memahami motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Oke, terkait dengan restitusi mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Atau terkait dengan posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, silakan Bapak Ibu. Silakan. Saya Pak. Ya, Pak Rustam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin dari beberapa hal ini yang telah dipaparkan tadi, saya ingin sedikit kita berdiskusi atau menanyakan tanggapan lah. Di poin nomor 6 yaitu segitiga restitusi. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa posisi kontrol restitusi itu memiliki 3 langkah ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, ketika kita ingin menggunakan 3 hal ini,
tentu kita berharap bahwa akan ada perubahan yang terjadi ketika penerapan segitiga restitusi ini bagi perilaku anak yang melanggar gitu. Pertanyaan saya adalah atau minta tanggapan bahwa seberapa besarkah persentase keberhasilan segitiga restitusi dalam mengubah perilaku anak ketika kita sudah berhenti di menanyakan keyakinan. Apakah itu butuh waktu untuk proses berubah dari perilaku yang negatif ke yang positif, atau berapa lama yang kita butuhkan untuk bisa mengubah perilaku yang kita anggap kurang itu negatif menjadi positif. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Pertanyaannya tadi seberapa lama atau seberapa besar ya pengaruh restitusi terhadap perubahan sikap anak-anak ya. Ya, jadi penerapan segitiga restitusi ini Pak Ustadz bisa kita katakan selama-lamanya sampai anak itu berubah menjadi ke arah yang lebih positif. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang penting kita lakukan. Jadi Pak Ustadz, jangankan bersama murid kita ada restitusi. Jadi dalam rumah tangga pun harus kita terapkan ini segitiga restitusi ini. Ya, harus kita terapkan. Tidak boleh kita sembarangan menghakimi anak gitu, sembarangan menyalahkan anak tanpa kita tahu penyebabnya apa, kemudian tanpa menggali kesadaran mereka, ya, istilahnya itu main hakim sendiri. Tidak boleh begitu ya Pak Ustadz ya. Iya, pokoknya penerapan segitiga restitusi ini dilakukan selama-lamanya sampai perubahan itu terjadi. Ya, jadi itu Pak Ustadz, segitiga restitusi. Kalaupun misalnya contohnya tadi Pak Ustadz ungkapkan, bagaimana kalau ada anak yang ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan ini masih saja mengulang perbuatan yang sama atau kesalahan yang sama. Bagaimana langkahnya kalau gitu, kalau sudah berkali-kali? Ya lagi ya sampai seterusnya. Itulah langkah restitusi. Jangan pernah bosan melakukan langkah restitusi, Ustaz ya. Ya, jadi ini adalah tahapan yang bagus ya, dalam rangka kita merubah sikap siswa kita menjadi lebih positif ya, dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah maupun di lingkungan kita. Mungkin itu Pak Ustadz. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Saya kasih kesempatan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silakan Pak Alvin, boleh? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya sedikit menanggapi dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Rustam tadi ya. Apa jawaban pertanyaan dari Pak Rustam? Itu seberapa persen persentase keberhasilannya dan sampai kapan kita laksanakan? Oh ya, sampai kapan ya? Jadi jawabannya itu menurut saya sederhana saja itu jawabannya. Jadi tergantung dari konsistensi kita melaksanakan dari apa yang menjadi dari apa yang menjadi prinsip kita tersebut atau apa yang menjadi target kita khususnya di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya itu istilahnya sekali dua kali tidak bisa ya, jadi kita terus mencoba. Nah, jadi ini yang intinya itu konsistensi dari kita sebetulnya ya, karena kita ini kan sebagai guru
Jadi kita tidak boleh sekali dua kali dalam hal memberikan budaya positif atau arahan bimbingan sebagainya itu menyerah gitu ya. Nah, jadi pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Jadi ini tergantung sekali lagi konsistensi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ben. Ya, benar sekali yang dikatakan Pak Alvin tadi. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, ya, konsistensi dalam menerapkan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, mungkin sampai sini dulu pemaparan saya atau diseminasi saya terkait dengan aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Alas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri. Semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami bersama. Acara selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rustam Haid. Kepada Bapak Rustam Haid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita, dimanapun kita berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa asir arzaqana waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami guru-guru yang memperhatikan anak-anak didik kami dan bisa mengantarkan mereka ke depan pintu gerbang kemerdekaan dalam belajar. Jadikan mereka orang-orang yang sukses dan berpendidikan, berilmu, bermanfaat bagi dunia dan lingkungannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui bersama. Namun sebelum acara ini saya tutup, mari sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.